Dan untuk mengetahui informasi terkait arus balik Lebaran di Tol Jakarta Cikampek, kita akan bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Irham Andri Aji serta Hengki Haryanto di Tol Kilometer 34 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ira, silakan dengan laporannya seperti apa penyekatan di sana dan apakah sudah mulai berlangsung proses swab drive-thru oleh para pengendara? Ya, Anggi, benar sekali bahwa untuk tadi kami melihat dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk proses penyekatan dan juga pemeriksaan dengan bentuk swab antigen seperti itu sudah berlangsung di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Tol Cikampek, kilometer 34B arah Jakarta. Di sini kami melihat bahwa sudah ada sejumlah meja yang disiagakan di tempat ini beserta juga petugas dari gabungan baik dari sipil, kemudian juga TNI, Polri yang langsung petugas nakesnya ini memeriksakan para pemudik yang berasal dari luar arah menuju arah Jakarta seperti itu. Dan dari pantauan kami di sini kami melihat untuk arus lalu lintas tepatnya di kilometer 34B ini ramai lancar, yang mana tadi ada beberapa kilo sebelum kilometer 34 kami memantau, Anggi dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas ini cukup padat merayap. Walaupun memang tidak sampai menimbulkan kemacetan yang panjang seperti itu. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya memang informasi mengenai penyekatan mudik harusnya berakhir sampai tanggal 17 Mei 2021. Namun dikarenakan ada perpanjangan dari operasi Ketupat Jaya seperti itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa giat pemeriksaan dan penyekatan ini nantinya akan berakhir pada pukul 00 tanggal 24 Mei 2021. Dan juga kalau dilihat dari keterangan yang diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyatakan bahwa masih ada 22.000 warga yang kembali ke Jakarta. Sebelumnya disebutkan data bahwa setidaknya ada 1,5 juta warga DKI yang keluar dari Jakarta. Dan terkait dengan hal ini memang untuk titik pemeriksaan masih dilakukan, tepatnya ada 12 titik lokasi pemeriksaan seperti tempat kami melaporkan saat ini, Parking Bay kilometer 34B Cibatu, Tol Cikampek arah Jakarta, kemudian Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, Terminal Kalideres Jakarta Barat, Jatiuwung Tangerang, dan juga Checkpoint Kebonanas Tangerang. Dan untuk selengkapnya terkait dengan giat hari ini, kita langsung saja akan mendengarkan keterangan dari Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni AKBP Fahri Siregar terkait dengan giat hari ini. Pemeriksaan swab antigen, tapi didahului dengan pemeriksaan dokumen surat perjalanan, yaitu surat keterangan bebas COVID-19. Karena SOP-nya memang nanti kita sudah bagi-bagi, ada zona A, zona B, zona C. Zona A itu adalah petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan dokumen surat perjalanan, yaitu surat keterangan bebas COVID. Kalau nanti memang ternyata surat keterangan bebas COVID-nya tidak ada, baru nanti diarahkan ke tenda ini. Nah, tenda ini termasuk zona C ya, di mana petugas-petugas di sini bersama nakes melakukan pemeriksaan swab antigen. Kalau seandainya memang nanti ada yang dinyatakan positif, maka nanti akan kita bawa ke rumah sakit rujukan maupun lokasi rujukan. Misalkan KTP-nya domisili Jakarta, maka nanti kita bawa ke Wisma Atlet. Tapi kalau domisilinya misalkan KTP-nya Bekasi, maka kita akan bawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Ya, Anggi, dari sejumlah penumpang yang diperiksa hari ini, tadi kami mendengar informasi bahwa ada satu penumpang yang menyatakan menolak untuk di swab antigen seperti itu. Namun setelah diberi pengertian oleh personil kepolisian dan juga aparat gabungan, ini menyatakan bahwa akhirnya penumpang tersebut setuju dan di swab dan juga hasilnya dinyatakan non-reaktif. Anggi? Ira, dari data yang Anda peroleh, apakah 22.000 tadi yang telah disebutkan itu sudah termasuk jumlah pemudik yang melintas, dan apakah angka tersebut khususnya hari ini ada peningkatan dari hari-hari yang sebelumnya, Ira? Ya, Anggi, kita berbicara terkait dengan angka, kami mencoba untuk merekapitulasi seperti itu terkait dengan giat yang dilakukan hari ini dari pukul 8 tadi dulu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ini tercatat ada 110 kendaraan yang sudah diperiksa dan 381 penumpang yang melintas di kendaraan tersebut ataupun yang berada di dalam kendaraan tersebut. Sementara ini jumlah penumpang yang diperiksa ini 184 penumpang dan hasilnya dinyatakan ada satu orang yang reaktif seperti itu. Dan nantinya ini tadi kami sudah melihat bahwa penumpang tersebut sudah dikawal untuk langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran.
Sementara itu juga untuk kemarin kami melihat bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 ini sudah ada sekitar 727 kendaraan yang diperiksa dari pukul 6 sampai dengan pukul 22.30 ataupun setengah 11 waktu Indonesia, setengah 11 malam, dan juga ada 2030 penumpang dan yang di antigen ataupun yang diperiksa yakni jumlahnya 611 penumpang. Kalau dilihat memang di tempat kami melaporkan saat ini misalnya ada 5 orang ataupun 6 orang yang berada dalam satu kendaraan roda 4 ini tidak semuanya dilakukan pemeriksaan ataupun tidak semuanya di antigen. Namun hanya ada beberapa orang yang di antigen ataupun dengan menggunakan metode sampel seperti yang tadi Anggi sudah sebutkan. Dan melalui keterangan dari Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya tadi AKBP Fahri Siregar yang menyatakan bahwa untuk tempat pemeriksaan dan penyekatan di tempat kami melaporkan saat ini dibagi dalam beberapa zona, yakni di zona A sampai dengan zona C. Yang mana di zona A ini petugas melakukan pemeriksaan seperti dengan surat perjalanan dan surat keterangan dinyatakan bebas COVID-19. Kemudian untuk jika nantinya para penumpang yang ada dalam kendaraan ataupun kendaraan roda 4 maupun minibus tersebut tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, maka ini dilakukan tes antigen. Dan terkait dengan hal ini memang kami tadi sudah melihat setidaknya ada beberapa data terkait dengan jumlah pemudik yang sudah diperiksa secara rekapitulasi seperti itu sejak tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 23, setidaknya ada sekitar 7 ribuan lebih ini kendaraan yang sudah diperiksa dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 8 ribuan seperti itu. Dan nanti kami terus akan menginformasikan terkait dengan gate yang berlangsung hari ini, namun tetap diimbau kepada masyarakat apabila nanti ketika sudah sampai di tujuan, meskipun gate ini berakhir tanggal 24 Mei 2021, para pemudik yang misalnya ini tidak di antigen, ini wajib melaporkan kepada RT setempat dan menunjukkan keterangan COVID-19. Apabila belum mampu menunjukkan surat keterangan COVID-19, maka nanti akan melapor ke RT dan juga diwajibkan untuk mengikuti di puskesmas, klinik ataupun rumah sakit terdekat. Seperti itu, Anggi. Balik pada Anda di studio. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan, Ira.